Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah Hamzah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi sebelum saya menghafalkan hadisnya, saya akan memperlihatkan kartu tanda mahasiswa. Oke, syukran. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama tentang niat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu tertuju karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena urusan dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju ke arah apa yang ditujuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua tentang pokok-pokok agama Islam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بيد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد فأخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجب له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراها فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت ماليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata bahwasanya suatu hari ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, dan tidak ada tanda pada dirinya bahwa ia telah habis berperang, dan tidak ada salah seorang di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Rasulullah, menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas paha Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan haji ke Baitullah, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah apabila mampu melakukan perjalanan ke sana. Orang itu berkata, kamu benar. Maka kami terheran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Lalu orang itu bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir,
dan takdir baik dan takdir buruk. Kemudian orang itu berkata, kamu benar. Lalu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian orang itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, apabila ada seorang hamba sahaya yang melahirkan tuannya, dan apabila ada orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan pengembala berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Lalu orang itu pergi, dan aku diam dengan waktu yang lama. Lalu Nabi berkata, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga, tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itai zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keempat, tentang kejadian manusia. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakuna 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruhi wa yu'maru bi 40 kalimatin bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakkiyun aw sa'idun. Fa wallahu alladhi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fay'amala bi amali ahli an-nar fadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fay'amala bi amali ahli al-jannah fadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya di antara kalian penciptaannya terhimpun di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, yaitu air yang kental. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, dan kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Lalu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Lalu diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Demi Allah, tiada Tuhan selainnya. Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, namun takdir mendahuluinya, maka ia melakukan amalan ahli neraka, lalu ia masuk ke dalam neraka. Dan ada pula
orang di antara kalian yang melakukan amalan-amalan ahli neraka, namun takdir mendahulunya, maka ia melakukan amalan ahli surga, lalu ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kelima, tentang larangan berbuat bid'ah. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayat lil Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan hal-hal baru, yang membuat hal-hal baru dalam hal urusan agama dan tidak berasal daripadanya, maka hal tersebut tertolak. Dalam riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim, barang siapa yang melakukan amalan perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka perbuatan tersebut tertolak. Hadis ke-6, meninggalkan syubhat. Hadis An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma inna halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla hima yushiku ayyarta'a fih ala wa inna likulli maliki hima ala wa innal himallah maharimuha ala wa inna fil jasadi mudghatan fa iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya ada yang samar-samar, yaitu syubhat, dan tidak diketahui oleh sebagian banyak manusia. Dan barang siapa yang terhindar dari perkara syubhat, maka ia telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka ia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah yang terlarang. Dan ketahuilah bahwasanya lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Dan ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah daerah larangan, dan ketahuilah bahwasanya apa yang dilarang Allah, apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila kebaikan maka baiklah seluruhnya, dan apabila kerusakan maka rusaklah seluruhnya. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Afwan. Hadis ke-7 tentang nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa likitabihi lillahi wa likitabihi wa li a'imma lillahi qala lillahi wa likitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rasulullah SAW bersabda bahwasanya agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Nabi bersabda, untuk Allah, untuk Allah, kitab-kitabnya, imam-imam para kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Hadis ke-8 tentang kehormatan seorang muslim. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam fa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal demikian, hal itu, maka ia telah melindungi darah dan hartanya daripada diriku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan amal mereka tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ke-9 yaitu tentang pemberian beban sesuai dengan kemampuan. An Abi Hurairah Abdullah bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratum masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah bin Abdullah bin Sakhr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apapun yang aku larang untuk kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian, karena sesungguhnya orang yang telah membinasakan kalian, orang-orang yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis ke-10 tentang makan makanan yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna allaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul qulu min tayyibati fa'malu salihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulu yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anni yustajabu lahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.
Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulnya. Allah berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik, makanlah dari rezeki yang baik kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan jauh, yang rambutnya penuh dengan debu, kusut. Kemudian ia mengangkat tangannya ke atas langit dan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang ia gunakan dengan barang yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-11, meninggalkan hal-hal yang meragukan. An Abi Muhammadin Hasan bin Ali bin Abi Talib sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau, dia berkata bahwasanya saya menghafal satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Hadis ke-12, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tingkat bagusnya keislaman seorang manusia, tingkat bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas kehilafan saya dan kata-kata saya sempat ada yang lecet. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga lancar puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.